Jalani balapan kandangnya di GP Austria, Red Bull malah ambyar di hadapan publiknya sendiri dan pergi dengan tangan hampa. Red Bull sama sekali tidak meraih poin pada balapan kemarin dan membuat posisinya di klasemen semakin merana dibanding tim-tim rival lainnya. Max Verstappen yang merupakan pemegang pole terbanyak di Red Bull Ring dengan 5 kali pole secara beruntun hanya bisa start dari posisi ke-7 karena kesulitan serta nasib apes di kualifikasi. Balapannya berakhir prematur karena harus gagal finish usai diseruduk oleh Kimi Antonelli di tikungan ketiga pada lap pembuka. Lalu Yuki Tsunoda lagi-lagi gagal lolos dari sesi Q1 dan harus start dari posisi 18. Balapannya berjalan kacau dengan manuver-manuver yang kurang bersih. Salah satunya ketika ia harus dihukum penalti 10 detik karena senggolan dengan Franco Colapinto dan harus pit stop 3 kali untuk pergantian sayap depan. Itu sama sekali tidak membantu balapannya, dan Tsunoda harus finish di urutan paling buncit dengan 2 kali terkena overlap dari McLaren. Tidak koleksi poin sama sekali pada balapan kandangnya, jelas merupakan tamparan yang sangat keras bagi Red Bull soal betapa kacaunya situasi yang mereka hadapi. Di lini depan, mereka sudah tidak mampu lagi membendung superiornya duo McLaren yang mendominasi di GP Austria, dan jelas memiliki mobil yang jauh lebih kencang, serta konsisten di segala kondisi. Red Bull sudah berada di titik di mana skill Max Verstappen tidak bisa jadi faktor pembeda lagi, karena performa mobil yang sudah sulit untuk ditolong di sirkuit. Atau setidaknya, Verstappen bisa mencegah Red Bull mendapatkan hasil yang jauh lebih memalukan, dan setidaknya masih bisa menjaga posisi tim di 4 besar konstruktor. Karena kami tidak bisa membayangkan apa jadinya Red Bull jika tidak ada Verstappen. Karena sekarang saja distribusi poin mereka saja sangatlah jomplang dengan pembalap kedua. Jika berbicara soal apa kesulitan yang Red Bull alami, sudah kami berulang kali jelaskan kalau karakteristik mobil RB21 yang setup window-nya sempit dan terlalu terpreferensi untuk satu pembalap adalah akar dari semua problem tim dalam setahun belakangan ini. Hanya Verstappen yang paham dan tahu cara mengendalikan mobil Red Bull, yang bahkan ini sudah bukan jadi rahasia lagi, terutama semenjak Daniel Ricciardo pergi. Mobil Red Bull memang sengaja dibuat sangat sensitif, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa membuat mobil yang kencang. Dan sayangnya, hanya Verstappen yang bisa menaklukkannya. Tim sudah melakukan berbagai cara, mulai dari modifikasi floor, suspensi, dan front wing, untuk membuatnya lebih ramah dikemudikan. Tapi faktanya, semua cara itu tidak ada yang bekerja, dan sifatnya hanya seperti tambal sulam, karena ujung-ujungnya tidak ada improvement yang dibuat. Terbaru, di Austria kemarin, Red Bull meluncurkan upgrade floor dengan membuat semacam separator vortex di bagian belakang sisi luar floor. Konsep ini meniru desain milik Ferrari yang sempat digunakan dalam 2 tahun terakhir, yang berguna untuk memperkuat aliran vortex yang dialirkan dari underfloor dan kemudian akan memperkuat kinerja diffuser serta manajemen airflow di area suspensi. Red Bull di sini jelas ingin membuat floor mereka bekerja lebih keras dan menghasilkan downforce yang lebih besar tanpa mengorbankan stabilitas mobil. Namun sayangnya, masalah utama Red Bull bukanlah perkara downforce, tapi setup window yang sempit dan karakternya yang sensitif terhadap perubahan kondisi di sirkuit. Masalah setup window yang sempit ini kembali terekspos secara gamblang di GP Austria, yang berjalan di bawah suhu yang sangat panas. Sesi latihan bebas berjalan relatif oke, di mana Verstappen punya peluang untuk tempel duo McLaren di 3 besar, dan Yuki Tsunoda juga cukup positif untuk kembali tembus 10 besar. Namun performa mereka runtuh di kualifikasi karena suhu aspal yang menyentuh 47 derajat Celcius membuat kecepatan RB21 tidak bisa dikeluarkan secara optimal. Baik Verstappen ataupun Tsunoda, keduanya sama-sama mengeluhkan hilangnya grip dari ban dengan alami understeer saat masuk tikungan, serta rentan alami snap oversteer saat exit. Verstappen masih handle mobilnya untuk bisa sampai Q3, tapi berbeda dengan Tsunoda yang tersiksa dengan karakter sensitif RB21 itu. Ketika Yuki sudah dapatkan ritme sejak latihan bebas, semuanya ambyar ketika kualifikasi karena perubahan keseimbangan mobil, gara-gara suhu trek yang terlalu panas. Tsunoda gagal lolos dari Q1 dan kini sudah 5 balapan, dia tidak merasakan posisi 10 besar. Pembalap Jepang ini mengaku frustrasi dan lelah karena bingung dengan mobil RB21 yang tidak konsisten serta sulit ia handle. Red Bull sedikit punya harapan atau optimisme dengan Verstappen
Karena andaikan tidak terhalangi yellow flag, dia diyakini minimal bisa tembus 3 besar, atau bahkan menggeser Charles Leclerc dari front row. Pace Red Bull dinilai tidak seburuk hasil yang mereka dapat, dan apa yang terjadi di Austria kemarin adalah ketidakberuntungan yang diakibatkan dari buruknya operasional tim belakangan ini. Apalagi ditambah suhu panas yang menyulitkan mereka dalam optimalisasi mobil. Berbanding terbalik dengan McLaren yang sangat superior di suhu panas, dan itu ditunjukkan dari betapa dominasinya mereka saat balapan dengan menang 1-2 unggul nyaris 20 detik dari Leclerc di posisi ketiga. Kalaupun Verstappen masih bisa ikut balapan, podium memang masih cukup mungkin ia raih, tapi bersaing dengan McLaren yang berada di dunianya sendiri, rasanya agak mustahil. Dengan hasil kemarin, otomatis Verstappen sekarang sudah terpaut 61 poin dari Oscar Piastri yang memimpin klasemen, dan perjuangannya dalam mengejar gelar kelima semakin berat. Helmut Marko bahkan sudah pesimis dan mengatakan kalau setelah GP Austria, mereka harus beranggapan kalau perebutan gelar juara dunia sudah pupus untuk musim ini. Atau dengan kata lain, Red Bull sudah pasrah dan merelakan kedua gelar juara dunia di 2025 direbut oleh McLaren. Kecuali jika ada sesuatu yang luar biasa terjadi, maka Verstappen nyaris mustahil untuk bisa memangkas gap 61 poin itu dari McLaren. Jika melihat level performa Red Bull saat ini seperti apa, Verstappen harus menang di setiap balapan tersisa jika ingin menjaga asa gelar kelimanya, dan sulit melihat itu terwujud karena dia dapat podium saja sudah sujud syukur. Posisi mereka di konstruktor lebih merana lagi karena makin terpuruk di posisi keempat dan tertinggal 47 poin dari Mercedes. Ketidakmampuan Red Bull memaksimalkan pembalap kedua dan terlalu mengandalkan Verstappen seorang diri bakal membuat mereka kesulitan untuk bisa mengejar Mercedes serta Ferrari yang kedua pembalapnya konsisten meraup poin. Salah satu yang jadi perhatian dari kondisi Red Bull saat ini adalah masa depan Max Verstappen, di mana di dalam kontraknya kita tahu terdapat klausul performa. Disebut jika Verstappen sampai terlempar dari 3 besar klasemen pembalap, maka dia punya opsi untuk memutus kontraknya lebih awal dan menerima tawaran tim lain. Saat ini Verstappen hanya terpaut 9 poin dari Russell di posisi 4 klasemen. Hanya saja deadline dari klausul tersebut masih simpang siur kebenarannya. Ada yang menuliskan di GP Austria, lalu ada yang menyebut sampai akhir Juli, dan ada pula versi kalau klausul performa bisa aktif setelah jeda musim panas. Tapi yang jelas, Helmut Marko mengakui kalau memang ada klausul performa di kontrak Verstappen yang bisa membuatnya pergi cepat atau lambat. Namun, Helmut sendiri menegaskan, meski dengan situasi Red Bull yang dihadang krisis, dia tidak melihat kemungkinan kalau Verstappen akan pergi akhir musim ini, dan cukup yakin kalau sang 4 kali juara dunia itu akan memenuhi masa durasi kontraknya sampai 2028. Kami pernah bahas kalau Verstappen bukanlah pembalap glory hunter, tapi dia memprioritaskan kenyamanan, dan Red Bull sudah seperti rumah kedua baginya. Namun itu tidak berarti membuatnya sama sekali tidak tergoda dengan prospek tim lain seperti Mercedes, dengan Toto Wolff yang terus-menerus merayunya untuk pindah. Belum lagi ambisi ayahnya, Jos Verstappen, yang tentu ingin menempatkan putranya ke tim terbaik, mungkin bisa mengubah pikiran Max untuk pindah suatu saat nanti. Hanya saja untuk sekarang, prioritas utama bagi Verstappen jelas dia ingin bertahan di Red Bull sampai masa kontraknya habis. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kubu Verstappen kabarnya hanya ingin bertahan di Red Bull andaikan ada perubahan dalam struktur kepemimpinan di dalam tim. Dan salah satu yang dirumorkan adalah soal posisi Christian Horner. Masa depan Horner sebagai tim prinsipal memang sudah digonjang-ganjing semenjak kasus pelecehan seksualnya merebak tahun lalu. Dan di awal 2025 ini, dia bahkan beberapa kali digosipkan akan diganti. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau sejak tahun lalu ada keretakan hubungan antara Horner dengan kubu Verstappen. Jika struktur internalnya masih sama atau Horner tidak diganti atau powernya tidak dibatasi, maka kubu Verstappen akan tetap mempertimbangkan untuk angkat kaki, entah itu pensiun atau pindah ke tim lain. Petinggi Red Bull seperti Callum Yovidia dan Mark Mateschitz tahu betul jika Verstappen merupakan aset berharga dan tim F1 mereka sekarang tidak akan jadi apa-apa tanpa skill anomalinya. Oleh karena itu, fokus kubu Verstappen sekarang adalah bermain politik di kalangan petinggi Red Bull supaya berani melakukan reformasi di dalam internal tim F1 mereka. Atau dengan kata lain, akan tercipta sebuah kondisi di mana Red Bull tidak bisa kehilangan Verstappen dan mereka harus berbenah dengan mendepak Horner dari tim.
Namun itu semua masih gosip, dan kami tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Yang bisa dipastikan adalah masa depan Verstappen akan selalu digoyang oleh rumor selama Red Bull masih angin-anginan, apalagi kalau Verstappen sampai terlempar dari 3 besar. Ditambah dengan pupusnya harapan untuk meraih gelar kelima secara beruntun, dan berpotensi kembali memakai nomor 33 musim depan. Kemungkinan Verstappen untuk angkat kaki bakal semakin besar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.